3 jam bersama Jokowi di Istana, Prabowo terima usulan duet dengan Ganjar. Belum final, Yusril Iza Mahendra dukung Prabowo Capres 2024. Prabowo bertemu Gus Miftah di Sleman, Ganjar bertemu Gus Baha di Rembang, bahas Pilpres 2024. Survei elektabilitas Capres 2024 terbaru, Prabowo meroket ungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ganjar sudah disetting memenangkan Pilpres 2024. Refli Harun bacakan tulisan Asyari Usman. Halo sahabat pojok, nah kali ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan dalam program Resum Pojok Negeri Media. Bersama saya Vanessa, inilah berita selengkapnya. Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah Selasa malam 2 Mei 2023. Pertemuan berlangsung lebih kurang 3 jam. Pertemuan ini membahas rencana pembentukan koalisi besar dan menduetkan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Prabowo Subianto sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Benarkah demikian? Bertemu awak media usai pertemuan, Prabowo mengaku mendapat titipan besar dari Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. Soal cawapres mendampingi Ganjar, pertanyaan ini langsung ditepis Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju ini. Prabowo mengaku obrolan Presiden dengan 6 ketua partai banyak terkait masa depan Indonesia. Sebelumnya, Prabowo telah menolak jika dipasangkan dengan Ganjar sebagai cawapres. Prabowo menyebutkan Gerindra merupakan partai yang besar dan telah mencalonkan dirinya sebagai calon presiden, tidak sebagai calon wakil presiden. Secara tidak langsung, upaya untuk menduetkan Ganjar dan Prabowo akan berjalan sia-sia. Setelah ini kita akan membahas belum final Yusril Iza Mahendra dukung Prabowo Capres 2024. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Nah, sahabat pojok, kali ini kita masih membahas isu politik di tanah air terkait dukung-mendukung di Pilpres 2024 mendatang, di mana belum final Yusril Iza Mahendra dukung Prabowo Capres 2024. Kontestasi politik Pilpres 2024 tidak hanya menarik bagi partai penghuni parlemen, tapi juga menarik perhatian partai-partai non-parlemen. Jauh-jauh hari, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura telah lebih dahulu menyatakan dukungannya untuk sosok Capres Ganjar Pranowo. Teranyar, Partai Bulan Bintang atau PBB melalui ketua umumnya Yusril Iza Mahendra, PBB dan Yusril mengalihkan dukungannya ke pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2019. Yusril dan Prabowo mempunyai kedekatan sebagai rekan. Hal ini dibuktikan beberapa waktu lalu saat momen bulan puasa, Yusril Iza Mahendra bersama jajaran pengurus PBB saat menyambangi kediaman pribadi Prabowo di Hambalang. Dalam pertemuan ini, Prabowo sempat bercanda dan menyebut jika PBB tidak mendukungnya sebagai capres maka keterlaluan. Ini ramai menjadi headline di sejumlah media. Teranyar, dalam kunjungan Prabowo sebagai Menhan di Sumatera Barat, kedua tokoh nasional ini juga bertemu di Istana Besar Pagaruyung. Kedua sahabat ini nampak kompak menggunakan baju adat Sumatera Barat.
Kemana ya arah PBB? Dukung Prabowo lagi atau pindah ke lain hati nih? Setelah ini kita akan membahas Prabowo bertemu Gus Miftah di Sleman, Ganjar bertemu Gus Baha di Rembang, bahas Pilpres 2024. Jangan kemana-mana, tetap resum Pojok Negeri Media. Nah, sahabat pojok, sepertinya isu politik pemilu 2024 mendatang semakin seru ya. Informasi yang ketiga ini masih soal politik. Prabowo bertemu Gus Miftah di Sleman, Ganjar bertemu Gus Baha di Rembang. Bahas Pilpres 2024. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Agenda halal bihalal Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju Prabowo Subianto kembali digelar. Kali ini Pondok Pesantren Ora Aji pimpinan Gus Miftah yang disambangi. Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra ini disambut puluhan ulama dan ratusan jemaah yang ikut serta dalam agenda rutin di momen usai Idul Fitri ini. Prabowo Subianto tidak hadir sendiri, hadir juga Pendeta Gilbert Lumoindong yang merupakan kawan karib Gus Miftah. Dalam sambutannya, Gus Miftah menyambut baik niat silaturahmi yang dilakukan Prabowo Subianto. Gus Miftah menyebut dirinya memiliki kedekatan khusus dengan mantan Pangkostrat TNI Angkatan Darat Republik Indonesia ini. Gus Miftah mengaku banyak belajar dari Prabowo, khususnya merespon perbedaan yang berujung pada ujaran bernada negatif. Menurut ulama yang khas dengan belangkon dan rambut gondrong ini, Prabowo adalah contoh manusia yang tidak mudah tersinggung. Sementara di hari yang sama, calon presiden usungan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo juga berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah, kediaman ulama Ahmad Bahanuddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha. Diketahui usai ditetapkan sebagai calon presiden usungan PDI Perjuangan, Ganjar mulai rutin berkunjung ke daerah-daerah, baik untuk bertemu warga hingga sowan ke para ulama setempat. Sebelum mengunjungi kediaman Gus Baha, Ganjar lebih dulu kesowan ke Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus. Geliat kedua capres ini berkunjung dan bertemu dengan masyarakat mulai meningkat. Menarik sekali menanti langkah kedua figur ini berikutnya. Setelah ini kita akan bahas survei elektabilitas Capres 2024 terbaru. Prabowo meroket ungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sobat Pojok, di berita kali ini kita akan membahas survei elektabilitas Capres 2024 terbaru. Prabowo meroket ungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Lembaga Survei Indonesia atau LSI kembali merilis hasil survei elektabilitas calon presiden potensial pilihan rakyat. Terbaru, nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, unggul melesat meninggalkan dua nama kandidat lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto meraih 18,3% dukungan. Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meraih 16,2% dukungan publik. Sementara jagoan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan secara konsisten berada di urutan ketiga dengan total 13,1% dukungan.
Selain itu, LSI juga mensurvei arah dukungan Presiden Jokowi kepada responden. Hasilnya, mayoritas responden memilih dukungan Jokowi akan diberikan ke Prabowo Subianto sebesar 43,6%. Sementara Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan berada satu strip di bawah Prabowo sebesar 32,3%. Tidak ada nama Anies Baswedan dari hasil survei pilihan responden ini. LSI juga merilis simulasi pasangan Capres-Cawapres dengan potensi dua pasangan calon. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto akan memenangi Pilpres 2024 dengan total dukungan 47,5% dukungan, mengalahkan lawannya pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan hanya meraih 38,5%. Simulasi ini juga menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto melawan pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Mayoritas responden masih memilih Prabowo dan Erlangga sebagai pemenang dengan raihan sebesar 46,6% dukungan. Sementara lawannya, Ganjar dan Erick hanya meraih 40,6%, terpaut 6% dari Prabowo dan Erlangga. Survei yang digelar LSI ini berlangsung sejak 12 April dan berakhir 17 April 2023 lalu. Mayoritas responden juga menyebut jika Prabowo diyakini akan melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Itu tadi berita terhangat dalam sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.